Kita dijelek-jelekin biasa aja, diri kita yang dihina, oh ngebelain, nggak bisa kok, saya harus bersihin nama baik saya. Kita bawa ke pengadilan, bela-belain keluar duit miliaran demi sewa pengacara. Demi apa sih? Dianggap baik sama orang. Capek, ajib ya mah. Ya. Ya nggak sih? Anggaplah orang anggap baik. Oh iya ternyata namanya bersih gitu ya. Tapi terus nggak beramal soleh, atau dapat apa bu? Ya. Ini capek bu ya. Karena sekali lagi standar untuk bahagianya ya udah kalau pengen bahagia dari Allah. Ingat cerita tentang kebutuhan manusia itu? Kebutuhan manusia ada orang bilang 3 kan? Sandang, pangan, papan. Primer, sekunder, tersier. Tapi kebutuhan yang keempat, kebutuhan ingin diakui orang lain. Bener gak bu? Apa buktinya? Kaki kita ada berapa? 2. Kalau kakinya 2 berarti butuh alas kakinya berapa? 2. Kenapa ada yang punya 50? Ya. Buat jualan kok, nah, misalkan ya. Atau misalkan ada yang berkata lagi, atuh gimana saya? Ya tuh kok orang belinya nggak ngutang, belinya juga nggak nyuri dari orang, uangnya juga halal, masa nggak boleh beli sepatu 50 sampai vlogging gitu ya? Itu kenapa aja dah? Apa aja dah? Oh iya, uang saya betul ya. Uang saya meni repot. Nggak ada yang ngelarang sih, ya. Sampai kadang di ruang artis gitu ya, sampai dibikin ada ruangan, datang media. Ini ruangan apa nih? Kamarnya siapa? Bukan, ini buat taruh sepatu saya. Oh, sepatu dikasih kamar ya. Ini kalau tidur sepatunya diselimutin juga bu. Misalkan ya. Boleh. Kalau sesuai kebutuhan boleh. Misalkan kayak pengen naik gunung, maknya pakai sendal hotel atau ipis, kacugak ya. Pasti kudu beli yang khusus buat naik gunung dan memang lebih mahal ya. Cuman masalahnya kalau belinya untuk diaku orang, kasihan nanti capek ya. Bu, sepatu masih anyar keneh, bau wangi, masih bersih, putih, lebih glowing lah daripada muka ibu ya. Seakan ya. Kira-kira yang itu dipakai ke masjid ya bu? Enggak ya. Kalau dipakai ke masjid tuh was-was nggak bu? Lebih pengen sholat di saf depan atau di paling belakang? Jadi pas ruku kelihatan kan ya? Gitu. Repotnya pas ruku ada orang lagi berdiri di situ, yang lain udah salam, kita masih ruku ngeliatin. Tuh orang ngapain tuh? Ya. Capek. Pulang hujan bu, becek tanah, sepatu putih coklat. Dijinjing apa tetap dipakai bu? Sepatu yang fungsinya mencegah kita dari kacugak, mendingan kacugak daripada satya kata. Normal tidak? Tapi tetap boleh, nggak apa-apa. Bagi kita juga jadi lucu kan, nggak apa-apa, biarin ya. Sama saya juga sering lucu ini nih, apa fungsinya jam tangan? Lihat waktu. Berarti kalau lihat waktu ini dia bisa bu, tapi nggak mungkin digendong ya. Tapi kan ada jam tangan yang di etalase tuh lewat surken tuh, yang 50 ribuan, walaupun gambarnya Doraemon gitu ya. Tapi itu bisa untuk melihat waktu. Karena kalau kita beli jam tangan mahal sama jam tangan murah, ternyata katanya ada jam tangan 5 miliar bu. Ya, ada. Lebih aneh lagi ada yang beli lagi bu. Ada yang merek misalkan kayak Rolex gitu ya. Itu semurah-murahnya Rolex asli bu, 80 juta bu. Ya, jam tangan unggul ya tete. Ya, pas lapar nggak bisa digigit jamnya bu. Pahit, asem. Karena bekas keringet tangan sendiri ya. Kadang bawa tangik sendiri ya. Sama bu, sepatu mahal juga. Ini sepatunya mahal, apakah bisa bikin kaki kita wangi? Enggak we kalau cantengan mah. Seperti itu ya. Kalau beli mobil mahal sama mobil murah, biasanya mobil mahal itu larinya lebih kenceng daripada yang murah. Ya. Kalau jam tangan mahal sama jam tangan murah, apa yang mahal muternya lebih cepat dari yang murah? Sama aja. Bu, itu jam tangan ibu 5 miliar, kelebihannya apa bu? Oh, ini 1 jamnya setara 5 menit kok. Tuh rusak. Ngapain dipakai?
Aneh tidak? Udah gitu kalau udah pakai jam tangan bagus, biasa duduknya begini ya. Sekarang jadi begini. Gitu ya. Coba naik Honda, yang satu Honda Civic hatchback, wih, minimal cheat petial tuh ya, 700 juta. Atau Honda Astrea legenda zaman dulu ya, udah ngebul lah pokoknya. Kira-kira kalau meeting yang ditaruh di meja, kunci yang mana Bu? Yang Honda yang baru atau yang motor jebot? Sama-sama Honda padahal ya. Insya Allah ya. Kak, ini capek ya. Jadi ketika akhirnya kita bicara kedekatan hati kita kepada Allah, maka salah satu syaratnya tentu, salah satu buktinya tentu hati menjadi tenang ya, dan akan lebih nerimain takdir Allah ya. Karena kalau kita nggak terima takdir Allah, itu juga pangkal stres. Pengen kelihatan langsing setiap foto, nahan nafas. Ayo. Siapa yang di sini kalau foto cuma nggak ada yang sekali. Tapi alasan untuk mengulang fotonya itu apa? Kalau kita jujur, sayanya gendut, ulangi lagi. Bentar, sayanya kudu miring. Gitu. Bu, kalau kita foto barengan, ya, terus akhirnya dilihat, yang dilihat sebetulnya wajah kita sendiri atau wajah orang. Meskipun yang lain merem semua, selagi di situ ibunya bagus, ibu itu yang diupload kan? Empati atau tekuduna bu, Masya Allah. Ya, maka Masya Allah ketika udah bicaranya tadi kedekatan kepada Allah, salah satunya adalah kita nerima ya. Bu, jangan takut jadi tua ya. Kenapa jangan takut? Udah jadi, bener ya. Nggak bisa mundur. Nggak bisa berkata, ih si Koko mah nggak tahu. Dulu bunda tuh kalau pakai seragam SMA lucu tahu. Ya. Pengen lebih lucu bu, pakai lagi sekarang seragam SMA. Datang ke pengajian, jamin lucu pisan itu mah. Soknya di foto kurang, ya. Insya Allah capek ya. Kalau untuk itu, udahlah nerima. Tapi kadang orang juga tapi kan biar dipuji kok. Pujian ini dia yang bahaya ya. Kadang muji, ibu terlihat awet muda, umur aslinya berapa sih bu? Masa saya udah 42 loh. 42? Orang kayak 41,5 gitu kok bu. Hati-hati bu. Udah mah cuman setengah tahun. Udah gitu kadang sebagaimana habis gelap terbitlah terang, habis memuji terbitlah minjem uang biasa. Ya. Dan kitanya kadang jarang muji sih, muji suami. Ya Allah, bapak habis cukur kumis. Ketuker air sama es. Cukur. Ya nggak apa, yang penting ngerti lah ya. Udah nggak apa. Cukur kumir kan boleh juga. Cukus kumir. Tunggu, ibu ngerti nggak maksud saya nyebut cukus kumir? Ngerti nggak? Kalau ngerti udah nggak apa-apa bu, jangan diprotes terus udah ya. Wah ya habis cukur kumis lebih muda 4 menit ih bapak. Udahlah ya. Yang penting Allah suka ya. Dan bertambahnya usia ya juga bisa jadi amal soleh ya. Mau pengen muda terus, gara-gara muda jadi banyak yang naksir bu, jadi banyak yang ngajak pacaran, gimana bu? Jadi dosa. Sekarang alhamdulillah gara-gara sudah seperti ini, jadi nggak ada berondong yang naksir lagi bu. Tapi dosain bu beneran, ya nggak sih? Akan ada hari di mana orang ya di dunianya enak ya itu mah yang di Korea mukanya pada bagus misalkan gitu ya. Tapi akan ada hari di mana alhamdulillah saya nggak seganteng dia, jadi nggak pernah pacaran, nembak ceweknya ditolak melulu gitu. Tapi jadi nggak pernah tergelincir kepada dosa kan? Kenapa kita sedih? Ya tadi balik lagi, standar bahagianya kita tadi masih belum Allah, si dunia. Padahal sekali lagi anggaplah itu semua terpenuhi bu.
duitnya terpenuhi, rumahnya terpenuhi, popularitasnya, standar followersnya berapa terpenuhi. Tapi ketika itu semua terpenuhi, apakah langsung otomatis bahagia? Nggak juga. Ya, nambah lagi. Kalau misalkan pada bahagia dari populer, artis-artis banyak yang bunuh diri. Bahagia dari pasangan tampan cantik rupawan, pasangan song-song cerai juga. Tahu nggak? Siapa? Sang Jongki dan Sang Tuluyu ya. Insyaallah ya. Ya, mudah-mudahan dapat hidayah ya.